Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Elvi selaku guru sejarah SMK Wikrama Bogor. Yang saya hormati teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul meski secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Ibu Elvi dan teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan presentasi kelompok kami pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 2 sejarah, saya Kanaya Masyarani dan teman saya Davina Syadila dan Esa Pritalia. Kami di sini akan menyampaikan presentasi terkait perlawanan Kesultanan Mataram terhadap VOC. Perlawanan Kesultanan Mataram terhadap VOC. Untuk lokasi perlawanan Kesultanan Mataram terhadap VOC ini berlokasi di Batavia yang berlangsung pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan ini terjadi disebabkan karena Sultan Agung sudah menyadari bahwa kedatangan VOC di Batavia ini membahayakan kekuasaan homogeni Mataram di Pulau Jawa. Selanjutnya, untuk waktu perlawanan Kesultanan Mataram terhadap VOC ini berlangsung dalam serangan pertamanya Sultan Agung terhadap VOC yang berlangsung pada tanggal 22 Agustus 1628 di Batavia. Dalam serangan tersebut, pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso. Tokoh perlawanan Kesultanan Mataram terhadap VOC yang pertama adalah Sultan Agung. Sultan Agung berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645. Beliau yang melawan Belanda dengan mengirimkan pasukan Mataram dan menyerang VOC sebanyak 2 kali. Yang kedua ada Jan Pieter Zoon Choem yang berkuasa pada tahun 1619 sampai 1629. Ia adalah seorang gubernur jenderal VOC yang pada masa itu melawan Mataram. Yang ketiga ada Sultan Amangkurat I yang berkuasa pada tahun 1646 sampai 1677. Beliau adalah putra dari Sultan Agung yang kejam dan zolim terhadap rakyat dan ulama. Nah, selanjutnya tentang latar belakang terjadinya perlawanan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram ini mencapai puncak keemasannya dan bercita-cita untuk mempersatukan seluruh tanah Jawa dan juga ingin mengusir kekuasaan asing dari Nusantara termasuk VOC. Nah, tindakan VOC yang terus melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran dan penderitaan. Hal inilah yang membuat Sultan Agung merencanakan serangannya ke Batavia. Selanjutnya kita masuk ke kronologi perlawanan. Nah, untuk serangan yang pertama yaitu pada tahun 1628, Sultan Agung telah mempersiapkan pasukannya dengan segenap persenjataan dan perbekalannya untuk menyerang ke Batavia dengan gubernur jenderal VOC-nya pada saat itu adalah J.P. Chon. Nah, akan tetapi kekuatan tentara VOC dengan persenjataannya jauh lebih unggul, sehingga hal tersebut memukul mundur kekuatan pasukan Mataram. Hal ini membuat serangan Mataram pada tahun 1628 itu belum berhasil. Nah, selanjutnya untuk serangan yang kedua yaitu pada tahun 1629, pasukan Mataram kembali diberangkatkan ke Batavia. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan persenjataan. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan Cirebon. Nah, namun VOC mengirimkan kapal-kapal perangnya untuk menghancurkan lumbung-lumbung makanan tersebut. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal milik Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lebih lengkap, akhirnya VOC dapat menghentikan serangan-serangan dari Mataram. Nah, pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya dipaksa mundur untuk kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga tidak berhasil dan mengalami kekalahan. Lalu yang selanjutnya akhir perlawanan. Melemahnya pasukan Mataram membuat Mataram mengalami kegagalan pada serangan keduanya dan juga menghentikan perlawanan. Pada tahun 1645 Sultan Agung wafat, lalu digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Tetapi ia merupakan raja yang lemah dan kejam. Ia bahkan bersahabat dengan VOC. Dia juga sewenang-wenang terhadap masyarakat dan dia kejam terhadap ulama. Dan itulah yang membuat Mataram mengalami kekalahan
melawan VOC. Dan yang terakhir, ada nilai moral yang dapat kita ambil dari perlawanan Kesultanan Mataram terhadap VOC. Yang pertama, sifat pantang menyerah, lalu yang kedua, semangat juang yang tinggi, dan yang terakhir, tekad dan keberanian yang kuat.